Mau lagi ya, kita lanjutkan ngobrol politik. Tadi pagi kita ngobrolin soal utang-utang politik. Kalau sekarang ini kita mau ngobrolin soal janji-janji politik atau angin-angin surga politik gitu kita sebutnya. Kan Gerindra kemarin ulang tahun gitu dan Pak Jokowi menyampaikan sambutan dalam itu dalam bentuk video karena acaranya memang dilaksanakan di kantor DPP ya, tidak di gedung yang gede seperti acara partai-partai lain yang dihadiri Pak Jokowi. Tapi yang paling menarik itu adalah pernyataan Pak Jokowi yang ini saya nggak tahu ini nujum, prediksi, ramalan, atau atau hasil bacaan dari Pak Jokowi terhadap lembaga survei. Katanya Pak Jokowi menyatakan bahwa ini Pak Prabowo dan Gerindra dan Pak Prabowo ini potensial akan elektabilitasnya akan jadi teratas wah gitu. Saya nggak tahu apa lagi nih. Ini kok pasti siapa dong ya kalau ngomong presiden seperti itu yang ngomong apa nggak langsung tersanjung gitu ya besar kepalanya itu. Ya kalau itu kita sebut angin politik dari Jokowi oke. Tapi Oke. orang anggap ini bukan angin politik, ini politik angin-anginan itu. Kok bisa Hal begitu? yang sama bisa diucapkan Presiden pada Erlangga, hal yang sama bisa Oke. diucapkan Nah, Presiden pada Ganjar sebetulnya kan. Tapi kita tahu bahwa agak konyol Pak Jokowi karena lain kalau Jokowi bilang saya udah selesai presiden maka saya bikin lembaga survei namanya Jokowi Polster misalnya kan. Ini hasilnya. Kan ini orang tadi ini ngutip dari mana Pak Jokowi itu. Pasti 20 menit sebelum datang ke acara itu Jokowi minta tuh mana yang bisa bikin Pak Prabowo itu ada di atas angin tuh. Maka disodorin lah sama stafnya yang ini aja Pak yang ngomongin kan. Jadi sebetulnya bagian-bagian konyol semacam ini yang orang anggap ya apapun yang ucapan Jokowi itu sebetulnya angin surga aja tuh, atau bahkan angin-anginan. Kenapa? Karena kita tahu endorsement power dari Jokowi itu tinggal 15% 3 bulan lalu. Sekarang pasti makin drop. Ketika Anies muncul maka endorsement power Jokowi ya mungkin sekarang tinggal 0,3%. Jadi siapa yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu nggak ada efek apa-apa. Kira-kira begitu gampangnya tuh. Tetapi justru itu yang kita akan lihat bahwa ternyata Jokowi masih musuhin Anies kan itu kan dasarnya itu kan muji-muji Prabowo artinya Anies tuh nggak ada apa-apanya dan Ganjar juga mulai merasa kok Prabowo tuh tapi Pak Jokowi itu kayak orang yang dia cemas sendiri dengan keadaan pasca dia nanti tuh maka dia mau cari-cari siapa yang bisa gue puji supaya amanin gue kira-kira begitu dalam hati nih kalau anak Jakarta ngomong itu ya, ya. gue pakai gue gitu kan maka muncullah isu itu lalu muncul di media massa menurut Jokowi Prabowo yang potensial untuk memenangkan pemilu tuh Jokowi siapa polster kan orang bertanya loh dia presiden ngapain dia endorse seseorang kan itu mestinya dia endorse Ganjar mestinya dia endorse Puan karena dia PDIP kan ajaib kalau Pak Jokowi sebagai kader PDIP justru mengendorse orang Gerindra yang kebetulan adalah menterinya tuh jadi bukan ya kekaburan itu yang orang ini konyol aja. Ya, dan mestinya kalau meskipun beliau itu kader PDIP, harusnya sekarang posisi beliau itu kan di atas semua partai kan. Bagaimanapun beliau sebagai presiden dan juga kepala negara gitu ya. Yang jauh lebih advance lagi kalau beliau sama sekali tidak mengendorse dong Bung Rocky harusnya ya. Memang gembusnya begitu. Jadi orang tanya itu poinnya apa, sebagai apa Pak Jokowi itu bagi Pak Prabowo bagus juga nih. Walaupun Pak Prabowo udah tahu lah ini angin sorga nih. Karena Pak Prabowo juga pastilah begitu-begituan. Ya. Tapi kalau itu kemudian dipakai sebagai sinyal bahwa Jokowi pro Prabowo nanti, maka Ibu Mega akan menganggap bahwa oke, kalau begitu nih Jokowi udah bukan lagi kader PDIP. Karena kalau kader kan mesti pro PDIP tuh. Demikian kalau dianggap Jokowi dalam kedudukan sebagai presiden, nah tentu orang melihat bahwa Jokowi minta perlindungan Prabowo di ujung pemimpinannya kan begitu kan? Karena ada masalah selama pemerintahan Jokowi. Kalau Jokowi kepala negara, dia nggak boleh ucapkan itu. Itu masalah. Jadi Jokowi nggak bisa tentukan posisinya. Dia kader PDIP, dia presiden untuk dia kepala negara tuh. Nah bercampurnya itu menimbulkan kekonyolan. Nah yang paling bagus Jokowi bilang ini hasil riset dari Jokowi Polster Center. Nah, itu baru enak tuh. Jadi siapa Jokowi? Jokowi ada pemilih lembaga survei gitu. Yes. Oke. Nah, tapi sebenarnya begini ya, buat kita yang berada di luar dan tidak pernah dipuji oleh Pak Jokowi, itu sebenarnya kita gampang banget baca ini kalau ini sebagai angin surga. Entah kalau orang yang kemudian dipuji-puji pasti lebih senang kan. Ternyata ketika saya baca-baca gitu ya, bukan hanya Ganjar dan Pak Prabowo yang berkali-kali di-endorse oleh Pak Jokowi. Ternyata Yusril Iza Mahendra pun itu pernah juga di-endorse oleh Pak Jokowi. Waktu Rakornas, saya ingat betul.
Katanya dia bilang begini, wah Pak Yusril ini kalau PBB bisa mencarikan suara 20% sesuai dengan presidensial threshold, ya saya akan dukung nih Pak untuk Pak Yusril maju sebagai capres gitu. Padahal kan kita tahu partai PBB-nya pun tidak lolos parliamentary threshold gitu loh. Ya itulah, jadi kita anggap aja bahwa ya Jokowi mau nyenengin aja supaya nggak juga lah, supaya nggak terlalu tegang, supaya ada sudut pandang lain tuh ya, di dalam bicaraan politik kan. Dan Gerindra ya kita ucapin selamat ulang tahun, dan kita pastikan bahwa Pak Prabowo ada atau tidak adanya dukungan Jokowi tetap harus maju kan, itu perintah dari Kongres kan. Jadi apa poinnya Jokowi bilang Pak Prabowo itu nggak punya potensi untuk jadi presiden? Enggak, Prabowo bilang ini perintah partai begitu. Apalagi kalau Jokowi bilang potensial. Demikian juga Erlangga yang dituntut untuk jadi presiden, Caimin yang dikasih tenggat waktu kalau nggak ada capres lu gua hajar, kira-kira begitu oleh partainya itu. Jadi semua hal yang kita bicarakan setiap hari itu terjadi semacam tidak fokusan karena nggak ada kepastian. Ini pemilu mau jalan apa enggak sebetulnya? Orang tunggu tuh. Kalau Pak Jokowi bilang pemilu harus jalan, lah kenapa dia mesti kasak-kusuk endorse seseorang sambil dia memberi sinyal bahwa ada bahaya sehingga mungkin akan ada perpu penundaan pemilu? Kan itu tetap ada di dalam wilayah publik tuh. Itu yang mendua dari Jokowi. Jadi kalau dia mendua, maka kita sebutkan Jokowi ada dalam kecemasan tertinggi hari-hari. Ya. Justru menurut saya kalau tadi yang kita anggap pernyataan Pak Jokowi bahwa Gerindra dan Prabowo itu potensial elektabilitasnya tertinggi, itu lucu-lucuan gitu ya. Justru yang kita anggap serius itu adalah bahwa niat untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan. Itu jauh lebih serius gitu kan ya. Ya, itu jauh lebih serius dari perjanjian politik. Kan ada perjanjian di daerah yang saya juga dapat curhat atau bocoran. Perjanjian kalau Anda mau jadi guru besar, nanti kami proses lebih cepat, tapi setuju dulu penundaan pemilu, begitu-begituan. Itu lebih gila lagi kan. Dan operasi itu jalan bahkan di universitas kecil daerah itu saya tahu. Jadi satu waktu saya akan bilang juga, ini ada perjanjian politik untuk penundaan pemilu tuh. Itu bisa tuh. Bocoran-bocoran itu kan gampang kita peroleh kan. Jadi kita mesti tahu bahwa kasak-kusuk di daerah itu termonitor dengan baik di FNN. Karena FNN lebih dari sekedar jaringan intel. Ini jaringan intelektual. Jadi orang Ya, memang saya mesti jelaskan pada Anda. Ada beberapa tokoh yang kita ajak ketemu, kadang-kadang ada yang memang betul-betul tulus memberikan informasi kepada kita, tapi ada sebenarnya punya intensi gitu ketika dia memberikan ini. Dan ini deception, dan kita ketawa kalau itu kemudian ya. Jadi kita hidup dalam ketidakpastian, dan itu yang lucunya tuh, seolah-olah publik nggak ngerti apa yang terjadi. Padahal kuping publik itu, kuping mak-mak di desa di kaki Gunung Galunggung itu sama dengan kuping mak-mak yang ada di Cikampek gitu, di Karawang gitu. Karena mereka dapat info langsung dari mahasiswa tuh. Mahasiswa itu dekat dengan elit-elit oposisi tuh. Setiap kali tuh pasti ada mahasiswa yang lagi diskusi sama pemimpin buruh, dengan Jumhur Hidayat misalnya, lagi diskusi dengan grup kami, ada Gatot Nurmantio di situ. Jadi mereka serap semua itu. Dan ini kan anak-anak daerah yang kalau pulang daerah atau WA itu pasti ditanya maknya, itu gimana kamu di Jakarta tuh. Jadi dia ceritanya semuanya. Jadi info tentang pembusukan politik udah ada sampai di daerah itu. Jadi poster-poster yang dimuat di daerah, terima kasih Pak Jokowi BLT, itu dibatalkan oleh cerita anak-anak mahasiswa yang habis belajar dari kota-kota provinsi atau ibu kota atau kabupaten, pulang ke daerah, kasak-kusuk di situ, ngobrol sama kepala-kepala desa. Kan mungkin mereka yang kumpulin kepala desa itu pergi 9 tahun, tapi kalau balik ke desa nggak usah ucapin itu ya, karena ini masalahnya genting. Itu. Jadi kita tahu orkestrasi lagi jalan. Ya. Perubahan total. Jadi gimana nih sebaiknya para caleg-caleg, partai politik, para capres gitu, mau tetap kampanye atau nunggu dulu kepastian jadi tidaknya pemilu? Harusnya nunggu dulu ketidakpastian pemilu tuh, karena nanti sayang menurut kampanyenya, sambil mengundang Pak Presiden. Jadi setiap partai kalau bisa bikin hari ulang tahunnya 3 kali setahun supaya Pak Presiden bisa bocorkan hasil survei dia tuh. Nah, nanti kalau semua dibilang bahwa potensial, ya kan Pak Jokowi nggak salah sebenarnya,
balik lagi Pak Jokowi nggak salah loh karena potensial. Iya. Ya bahasanya kan benar itu potensial itu semua orang kan potensial gitu kan. Ya, saya kira Prabowo senyum-senyum, oh ya terima kasih Pak. Di belakang dia bilang, ya itulah tahulah, itu tahulah itu tahulah. Kan Prabowo suka bercanda-bercanda. Ya terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Jokowi. Ya. Saya kira itu potensial. Ya, dan ini sekarang kelihatan sekali Pak Jokowi sebagai politisinya. Dengan kalimat potensial itu kan beliau menyatakan if ya, potensial itu artinya nanti kalau salah ternyata kan itu kan potensial. Mungkin Anda nggak memenuhi standar-standar mengkapitalisasi potensi Anda kan bisa bilang begitu. Atau kalau kemudian ternyata betul menang, kan saya udah bilang waktu itu kan yang potensial adalah Gerindra dan Pak Prabowo gitu. Itu kalimat yang kita hafal tuh. Satu waktu mungkin Pak Jokowi bilang, oh ternyata Prabowo kalah gitu. Nanti ada alasan, iya karena margin of error-nya terlalu tinggi pada pihak sebelah. Gitu. Oke, jadi kalau Anda, ini ada beberapa orang yang sebenarnya sempat curhat kepada saya gitu bahwa ini dia di PHP oleh Pak Jokowi kan gitu sayangnya ketika oke, ayo ngomong dong di channel di FNN atau di Harus Benar Point, dia rupanya nggak jadi ngomong, padahal dia berkeluh kesah gitu. Jadi makanya saya bisa bilang tadi jangan GR hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang di PHP, banyak sekali yang di PHP oleh Pak Jokowi. Tapi itu politik namanya juga ya, Bung Rocky ya, janji politik. Jangan dibongkar-bongkar lagi kalau ada janji politik. Ya, nanti ya akan ada undangan PKB atau Caimin ulang tahun tuh secara pribadi ngundang Pak Jokowi tuh. Demikian juga Erick Thohir mungkin udah bikin rencana tuh. Kapan ngundang Pak Jokowi supaya Pak Jokowi ucapin hal yang sama pada yang diucapin pada Pak Prabowo kan. Jadi semua nunggu blessing dari presiden. Itu kacaunya. Mestinya blessingnya datang dari relawan, dari rakyat tuh. Dan itu yang menandakan bahwa kematangan politik kita masih jauh dari parameter utama demokrasi itu. Oke. Baik, dan itu semua kita kembalikan kenapa kita memulainya harus dari titik nol ya. Dan ini intinya ini supaya gombal-gombal itu Oke, baik, terima kasih Bung Rocky.